yang harusnya itu nggak boleh dinormalisasikan. Kenapa? Karena ini kalau dinormalisasikan yang ada adalah nanti banyak banget waria-waria yang udah. Hola netizen yang tercinta, anggota DPR RI Mufti Anam melayangkan kritik pada agen travel yang memberangkatkan transgender Isa Zega menjalankan ibadah umroh. Belakangan, kasus Isa Zega umroh memang menjadi perhatian di media sosial meski kini statusnya sudah menjadi wanita secara hukum. Kini, Mufti Anam pun meminta pertanggungjawaban dari agen travel tersebut. Ia bahkan meminta kepolisian untuk ikut mengusut tuntas hal ini. Dalam tayangan yang beredar di media sosial, Mufti Anam mengatakan jika dirinya telah mengantongi nama travel umroh yang jasanya digunakan oleh Isa Zega. Berdasarkan penelusuran, Isa Zega diduga berangkat dengan SS Travel milik selebgram Sheila Saukia. Sebab netizen yang berbakti menyerbu akun media sosial SS Travel Indonesia. Hal ini juga disampaikan Mail Saputra, asisten Nikita Mirzani. Dalam unggahannya di media sosial, ia menyebut bahwa Sheila Saukia turut berperan dalam mendanai perjalanan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah ini, si SS tuh agak lain ya kata gue ya. Kayak lu kan punya bisnis travel nih. Bisnis travel lu kenapa lu pilih BA-nya si Syahrul kayak gitu loh. Please lah, lu benerin dulu kayak gitu. Kayak lu kan muslim nih, berhijab kayak gitu kan. At least lu mikir dulu kayak lu bisnis travelnya buat umroh kayak gitu kan, buat haji nih. Terus malah lu milih BA-nya si Syahrul kayak what? Ada loh artis-artis berhijab yang kayak lebih mumpuni tahu nggak sih jadi BA-nya si travel ini ya, travel umroh, travel haji ini lebih ada kayak gitu loh. Kayak Ria Ricis nih berhijab kayak gitu kan. Oke, Dewi Sandra ada tuh berhijab juga. Citra Kirana berhijab juga. Banyak loh artis-artis yang berhijab banyak say. Tapi kenapa lu malah milih si Syahrul kayak, dan lu bela mati-matian si Syahrul tuh kayak, kenapa si SS, kenapa? Sumpah itu kayak dia tuh udah bangun brandingnya tapi kayak dihancurin secara instan gitu, tau gak sih? Kata gue, lu udah deh tutup tuh bisnis. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum dzakari wa untha. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami jadikan kamu sebagai berbangsa-bangsa bahkan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui bahkan Maha teliti. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Tandanya syariat di sini sudah menegaskan haramnya transgender. Baik engkau menikah dengannya, ibadahnya dan lain-lain. Maka mesti digarisbawahi kecuali dia berubah menjadi kodratnya lagi. Sebab Allah Maha Pengampun. Bukan kita yang tahu amal dia, hanya dia dan Allah yang tahu. Maka adapun ia melaksanakan umrah dan masih memakai status transgendernya, ini juga haram. Lu Wahabi, sikit-sikit haram. Ini bukan cerita Wahabi dan gak Wahabi cuy. Ini cerita syariat. Aku bahas syariat. Urusan diterima enggak amalnya itu dia urusan Allah sama Allah Subhanahu wa taala. Dia sama Allah. Tapi kunci diterimanya amal seseorang adalah sah atau tidaknya ibadah tersebut. Barakallahu fikum. Semoga teguran-teguran dari siapapun, dari ulama-ulama manapun, atau orang yang fakir seperti saya, ya yang ibaratnya anak-anak masih bau ences, ini diterima sehingga dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berubah menjadi kodratnya lagi. Karena Allah Maha Pengampun saudaraku. Barakallahu fikum. Yang bukan agama muslim aja bisa ngebedain gitu, bisa yang ngebedain gitu caranya menghargai agama sama yang enggak gitu. Dan yang gue nggak habis pikir tuh kok bisa sampai lolos 3 kali. Ini yang kali ketiga si Syahrul ini beribadah umroh memakai pakaian wanita. Itu gimana ceritanya bisa sampai 3 kali? Yang harusnya itu nggak boleh dinormalisasikan. Kenapa? Karena ini kalau dinormalisasikan yang ada adalah nanti banyak banget waria-waria yang udah berubah menjadi perempuan, yang merasa dirinya udah berubah jadi perempuan, nanti
beribadah umroh memakai pakaian wanita gitu. Jadi maksud gue ya jangan dinormalisasikan gitu loh. Jadi ini kan bisa jadi buat contoh ke orang-orang yang lain. Sedangkan waria-waria kan banyak gitu kan. Harusnya tetap gimana lah cara menghargai tuh agama kalian tuh gimana gitu. Walaupun udah dipotong, tetap kodrat lu tuh laki-laki, Syahrul. Tetap bagi Tuhan lu tuh itu laki-laki. Tetap nggak bisa dipungkiri kalau lu itu lahir sebagai laki-laki. Lu lahir ada batangnya. Walaupun sekarang udah dipotong gitu. Walaupun di mata orang-orang sekarang ya udah lu nggak punya batang lagi, tetap aja lu tuh gimana pun tetap laki-laki gitu loh. Jadi walaupun gue bukan umat muslim ya, tetap aja gue nggak setuju karena gimana pun, apalagi kan yang namanya umroh, tahu gue tuh sakral banget ya. Itu menurut gue nggak boleh dinormalisasikan sih. Menurut gue itu hal-hal yang kayak lu tuh udah menginjak agama lu gitu loh. Lu memotong aja menurut gue udah melanggar, apalagi lu beribadah umroh yang sangat sakral itu dengan memakai pakaian wanita. Seenggak-enggaknya lu tuh harusnya minimal lu menghargai, lu menghormati orang-orang lain. Karena gimana pun kalau lu kesana lu memakai pakaian wanita, lu tuh bikin orang-orang tuh yang ada di sana tuh jadi dosa, jadi mikir yang enggak ke lu gitu. Jadi please lah Indonesia, jangan normalisasikan hal-hal yang seperti ini. Boleh nggak sih agak tegas dikit gitu, biar nggak kasih contoh buat yang lainnya. Ini benar-benar miris banget ya, miris, sedih, dan kok bisa sampai 2 kali berangkat. Ini yang lagi ramai sekarang. Jadi katanya ada mami online ya, dia katanya transgender, terus dia pergi umroh tapi memakai pakaian wanita. Padahal memang katanya dia kan sudah dipotong ya gitu. Terus katanya dia juga sudah diakui di di secara hukum kalau dia itu perempuan. Tapi kan secara kodrat lahiriah itu dia tuh tetap laki-laki. Jadi tolonglah kalau pergi ke tanah suci gitu, apalagi itu kan tanah suci, itu tanah Allah, itu rumah Allah. Masa ia dilecehkan? Sedih ini saya lihatnya ya Allah. Ini istighfar sih buat dia. Kan memang katanya udah klarifikasi ya. Katanya jangan ngejudge yang jelek-jelek tentang saya, tapi lihat positifnya. Apa yang lihat dari positifnya? Nggak ada. Justru kalau Anda sebagai umat Islam yang cinta akan agama Anda, tolonglah jangan seperti ini gitu. Maksudnya ya Allah, sedih banget. Ini harus diusut sih, karena udah 2 kali berangkat katanya, tapi dia lolos terus. Dan saya juga lihat ada postingannya, dia berada di hotel kali ya, terus dengan mengenakan yang ya Allah, menurut saya sih itu nggak pantas ya, difoto di jendela kaca dan menghadap kiblat, tapi pakaian dia ya Allah tidak mencerminkan layaknya di sana lah itu. Ya memang itu di hotel, tapi backgroundnya itu loh, di balik jendela itu ya Allah tanah suci, kiblat kita semua, kok bisa itu ya Allah, sedih banget. Dan kan dia kan kodratnya tetap laki-laki ya. Nah nanti kan di sana dia kalau nyatu sama perempuan nanti perempuan kalau senggol gitu satu kulit kena kan batal dong kan, karena bukan muhrim. Jadi dan kok bisa sih, maksudnya travel umrohnya, pihak travel umroh sama tour guide-nya kok bisa gitu, maksudnya meloloskan. Sedih banget ya Allah. Ini jangan disamakan sama ini, tolong jangan disamakan sama almarhum Bunda Dorce ya, beda kasus. Bunda Dorce itu dia emang punya berkelamin ganda, tapi dia memilih untuk menjadi seorang wanita. Terus ada lagi tuh yang waktu itu tentara ya kalau nggak salah, maaf kalau saya salah ya, yang katanya pemain voli itu loh, dia perempuan tapi perawakan kan kayak cowok, gagah. Ternyata itu kasusnya juga kayaknya sih sama, kalau nggak salah ya, maaf kalau salah. Nah jadi dia memilih untuk jadi seorang pria karena dari perawakan dia kayak pria gitu loh. Kalau ini kan beda, ini sama Allah sudah di lahiriahnya sebagai laki-laki, tapi kenapa dia paksa untuk yaitu transgender ya, dipotong, dihilangkan untuk menjadi seorang wanita, tapi tetap kamu di hadapan Allah kamu tetap seorang lelaki. Dan aku juga lihat
ketika dia berada di Ka'bah dia bisa memegang Ka'bah. Maksudnya apa ya, kok nggak ada rasa haru, kok nggak ada rasa sedih gitu. Saya juga lihat ini kayaknya ya Allah, maaf ya, tapi ini menurut saya gitu ya. Kalau kita kan, kalau yang lihat normal orang-orang kalau udah jum Ka'bah tuh dia dengan penuh haru, dia berdoa, dia menangis gitu. Kalau saya lihat beliau ini biasa aja gitu. Ya Allah tolonglah, ini karena ini juga kasus udah nyampe DPR ya. Ada anggota DPR yang sudah berkomentar soal ini, jadi ini harus diusut sih kalau kata saya, ini harus diusut, jangan sampai ada lagi di Indonesia ini. Contoh lah, ada tuh yang menyerupai wanita, tapi dia udah pernah podcast di Bang Densu kalau nggak salah, tapi dia berangkat ke umroh, dia menjadi jati diri dia sebagai lelaki, malah dia katanya ketika ada di safnya di safnya laki-laki, dia disangkanya perempuan karena emang bawaannya dia cantik gitu, dan orang-orang nggak percaya kalau dia seorang lelaki. Nah itu harus dicontoh. Malah dia katanya kalau meninggal pun dia ingin meninggal secara ya jati diri dia sebagai laki-laki. Nah itu maksudnya baru. Jangan memaksakan seperti ini, tolong. Kemarin juga ada kasus kan, Wandahara itu ya, dia pergi ke kajian memakai cadar, memakai pakaian wanita, tapi kan lihat banyak yang komentar soal dia, dan dia bertobat, dia meminta maaf, dan sekarang pakaian dia sekarang jadi kayak cowok. Ya walaupun agak mulai, ya udah nggak apa-apa lah, itu bawaan dia gitu, tapi dia menjadi jati diri dia sekarang gitu sebagai lelaki gitu. Ya Allah tolong dong ya, dipikirkan, ini sudah sangat memalukan kita sebagai umat muslim. Saya malu lihatnya. Tolong bapak-bapak yang ada di pemerintahan, tolong banget ini, tolong diusut ya, karena ini sudah meresahkan banget, saya sedih lihatnya.